Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda semua? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pembahasan kita, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Ananda, kali ini kita akan membahas materi pada bab 3 kelas 9 tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagian kedua dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Dari judul ini ada dua yang menjadi pokok bahasan kita kali ini, yaitu bentuk dan prinsip. Kita bahas satu-satu yuk. Yang pertama, bentuk kedaulatan negara Republik Indonesia. Tahukah kamu bahwasannya negara kita Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat? Landasan hukum negara kita menganut kedaulatan rakyat ini ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keberapa ayo? Alinea keempat. Ayo, siapa yang masih ingat apa bunyinya? Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Wah, tampak jelas ya, dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat ini menyatakan bahwasanya negara Republik Indonesia berkedaulatan rakyat. Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 loh, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi, pelaksanaan kedaulatan rakyat ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tidak hanya itu loh. Selain menganut teori kedaulatan rakyat, negara Republik Indonesia juga dipertegas dengan kedaulatan hukum sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 1 ayat 3. Masih hafal? Bunyinya, negara Indonesia adalah negara hukum. Dan juga hal ini terdapat dalam pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jadi dapat kita pahami ya bahwasanya pelaksanaan kedaulatan rakyat oleh lembaga negara harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah tidak bisa bersifat mutlak atau tanpa batas. Kekuasaan, tugas, dan wewenang dari lembaga negara harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian kedua, prinsip-prinsip kedaulatan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ayo, siapa yang tahu ada berapa prinsip kedaulatan? Ada 6. Ya, ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pada pasal 1 ayat 1, pasal 1 ayat 2, pasal 1 ayat 3, pasal 7C, pasal 17 ayat 2, dan juga pasal 3 ayat 3. Apa bunyinya ya? Kita lihat satu-satu ya. Pasal 1 ayat 1. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal 1 ayat 2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 7C. Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 17 ayat 2. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Pasal 3 ayat 3. Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden pada masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Apakah Ananda sudah mengerti? Jadi, semuanya ada 6 prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekian materi kita hari ini ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Share juga ya ke teman-temanmu yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bersama Pitulu WE.